Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Lestari. Di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen pada komputer. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, dan RAM, serta lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau juga disingkat menjadi modo. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengantar seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Oke, selanjutnya yaitu hard disk atau hard disk drive atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Selanjutnya itu PC cooler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal. Heatsink harus dipasang di atas prosesor, kemudian juga diberikan gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Selanjutnya itu monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT dan monitor LCD. Yang keenam yaitu SSD atau Solid State Drive, merupakan inovasi terbaru dari pendahuluannya yaitu hard disk. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state untuk menyimpan datanya. Ya, selanjutnya yaitu VGA card. VGA atau Video Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau graphic. Oke, yang kedelapan yaitu optical drive. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca atau read maupun menulis atau write data dari kepingan CD atau DVD. Yang kesembilan yaitu power supply, merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, processing, VGA, dan lain-lain. Jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan, kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Yang ke-11 yaitu keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Adapun macam-macam keyboard itu sangat banyak, tetapi yang paling umum digunakan yaitu keyboard jenis QWERTY. Selanjutnya yaitu printer. Sama halnya dengan monitor, printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer sendiri berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas atau hard copy. Nah, selanjutnya itu sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap ini. Sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Selanjutnya itu scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Sedikit berbeda dengan cara kerja foto. Scanner berfungsi merubah hard file atau hard copy menjadi digital file atau soft copy yang dapat diolah di komputer.
Yang ke-16 yaitu proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Yang ke-17 yaitu modem. Modem mempunyai kepanjangan modulator demodulator. Modem sendiri berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Oke, selanjutnya itu niche atau LAN card. Niche atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal atau jaringan internet. Oke, selanjutnya itu speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. Yang selanjutnya yaitu webcam. Webcam merupakan kamera digitipkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. Yang ke-21 yaitu card reader. Card reader digunakan untuk membaca data-data yang tersimpan di dalam memory card dengan cara mentransferkannya ke komputer. Selanjutnya itu UPS. UPS merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkannya pada perangkat komputer secara kontinu. Yang ke-23 yaitu joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Selanjutnya itu mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menangkap gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya sinyal ini dapat diolah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya itu zip drive. Zip drive merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai media. Awalnya zip drive dibuat dengan kapasitas 100 MB, kemudian ditingkatkan hingga 250 MB dan akhirnya 750 MB.